Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti dari Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Munakaha 2, maka di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari subtema pelajaran kami, yaitu tentang tolak dan iddah. Teman-teman semua, definisi tolak yaitu menurut bahasa, tolak itu berarti melepas ikatan. Kata asalnya adalah at-tolak yang berarti melepas atau membiarkan. Menurut pengertian istilah, tolak adalah melepas ikatan pernikahan. Jadi, tolak adalah terputusnya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misalnya, seorang suami berkata, aku menceraikan kamu. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengelompokkan hukum tolak dalam beberapa bagian. Yang pertama, tolak yang diharamkan. Apa saja contoh-contoh tolak yang diharamkan? Pertama, talak yang diharamkan. Contoh talak yang diharamkan adalah ketika suami mentalak istrinya tanpa alasan yang jelas. Maka ini tolak dalam hal ini diharamkan. Yang kedua, suami menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya itu dalam masa haid. Yang ketiga, suami menjatuhkan talak kepada istrinya setelah sang suami itu mensetubuhi istrinya. Nah, dalam keadaan ini pasti tanpa diketahui apakah istrinya hamil atau tidak. Yang keempat, suami yang sedang sakit dengan alasan agar istrinya itu tidak mendapatkan hak atau warisan setelah atau suaminya meninggal nanti. Hukum talak yang kedua yaitu wajib. Bagaimana disebut dengan wajib? Yaitu ketika talak itu yang dipicu karena adanya perpecahan antara suami dan istri yang tidak mungkin lagi untuk bersatu dan meneruskan pernikahan. Maka dalam hal ini talak itu bersifat wajib. Hukum yang ketiga yaitu talak itu diperbolehkan apabila untuk menghilangkan mudarat dari salah satu suami atau istri. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam talak. Yang pertama disebut dengan talak sani, yaitu talak yang pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan ditetapkan sejalan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Apa saja? Yang pertama, suami menceraikan istrinya dalam 1 kali talak. Berarti talak 1 tidak menceraikan dengan langsung 3 kali talak. Yang kedua, istrinya sedang tidak dalam masa haid. Terus yang ketiga, pada masa suci itu, ketika istrinya suci, suami itu belum melakukan hubungan intim. Talak yang kedua yaitu talak bid'i. Apa yang dimaksud dengan talak bid'i? Yaitu ketika suami mentalak istrinya pada masa haid atau saat menjalankan masa nifas, atau suami melakukannya dalam keadaan suci tetapi ia sempat menggauli istrinya pada masa itu. Nah, menurut pendapat ulama, talak bid'i ini talak yang diharamkan. Talak yang ketiga yaitu talak raj'i. Apa yang dimaksud dengan talak raj'i? Talak raj'i itu adalah talak yang masih memberi peluang bagi suami untuk rujuk kepada istrinya pada masa iddah tanpa melakukan akad baru. Nah, talak raj'i ini berlaku pada talak 1 dan talak 2. Macam-macam talak selanjutnya yaitu talak bain. Nah, talak bain ini ketika sang suami menceraikan istrinya dan suaminya itu tidak boleh kembali lagi kepada istrinya kecuali istrinya itu menikah lagi dan berhubungan badan dengan suaminya. Nah, talak ini biasanya berlaku pada talak ketiga. Nah, ketika sang suami ingin kembali lagi kepada istrinya dalam keadaan talak bain, maka sang istri harus menikah lagi dan bersetubuh dengan suami barunya, dan lalu diceraikan, lalu datanglah suami yang lama untuk menikah lagi kepada istrinya. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya tentang talak. Iddah menurut bahasa berasal dari kata al-ad yang berarti ukuran atau hitungan.
Menurut istilah, iddah adalah jangka waktu yang ditentukan oleh syariat setelah terjadinya perceraian, di mana wanita harus menunggu selama masa waktu yang telah ditentukan tanpa ikatan pernikahan hingga masa iddahnya itu selesai. Nah, iddah juga disebut sebagai masa jeda. Iddah adalah hari-hari di mana wanita yang ditalak oleh suaminya mengalami masa penantian. Selama masa penantian tersebut, maka seorang wanita tidak boleh menikah dan tidak boleh meminta untuk dinikahkan. Nah, hukum iddah ini adalah wajib bagi setiap wanita yang berpisah dengan suaminya, baik itu karena talak maupun suaminya meninggal dunia. Nah, berdasarkan firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu selama 3 kali quru. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, di sini ada perbedaan nih teman-teman. Kecuali ketika wanita yang ditalak belum digauli oleh suaminya, maka hukumnya wanita tersebut tidak menjalani masa iddah. Tidak ada masa iddah bagi wanita yang belum pernah digauli oleh suaminya. Jenis-jenis iddah yang pertama yaitu iddahnya wanita yang ditalak yang masih bisa mengalami haid. Berarti iddahnya wanita yang masih bisa mengalami haid yaitu 3 kali quru. Jadi, jika wanita ditalak dalam keadaan suci, lalu haid, lalu suci, lalu haid lagi, dan setelah suci, maka iddahnya selesai. Jadi iddah wanita tersebut akan habis atau akan selesai ketika memasuki haid yang ketiga. Yang kedua, masa iddah wanita yang ditalak dalam keadaan tidak bisa haid lagi, baik karena usianya udah lanjut atau menopause, atau karena masih kecil, maka masa iddahnya itu adalah 3 bulan. Yang ketiga, iddah untuk wanita yang hamil, maka masa iddahnya itu hingga ia melahirkan bayinya. Selanjutnya, untuk masa iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka baginya masa iddahnya sebanyak 4 bulan 10 hari. Selanjutnya, masa iddah untuk wanita yang mustahadah, yaitu wanita yang darahnya keluar terus-menerus. Nah, maka jika darah haidnya itu dapat dibedakan antara darah haid dengan darah istihadah atau memiliki kebiasaan rutin dalam haidnya, nah maka iddahnya itu selama 3 kali quru. Nah, sedangkan jika darah haidnya tidak dapat dibedakan dan tidak memiliki kebiasaan, maka wanita seperti ini iddahnya selama 3 bulan. Hikmah dari iddah yang pertama adalah memberikan kesempatan antara suami dan istri untuk rujuk kembali, memperbaiki hubungan pernikahan mereka. Yang kedua, untuk mengetahui kekosongan rahim dan untuk menjaga nasab dari kemungkinan bertercampurnya dengan nasab yang lain. Demikian yang bisa saya jelaskan dan demikian tugas yang bisa saya kerjakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing Fikih Munakaha 2, Pak Sofyan, atas tugas yang telah diberikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.